Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Padang Panjang Sepekan. Rangkuman informasi mengenai Kota Padang Panjang siap kami hadirkan. Dari Studio Kominfo Kota Padang Panjang, inilah informasi selengkapnya. Bersama saya, Sinta Kurnia. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang Panjang dari siang hingga sore pada Selasa 21 Februari mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa lokasi. Mendengar hal tersebut, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul dan rombongan langsung turun meninjau ke lapangan. Wakil Wali Kota Asrul bersama Ketua DPRD Mardiansyah didampingi Sekdako Sony Budaya Putra, Kepala BPBD Kesbang Pol I Putu Venda, PLH Kasatpol PP Damkar Zulkifli, dan pejabat lainnya langsung meninjau lokasi-lokasi yang terkena dampak banjir dan longsor akibat hujan deras yang mengguyur Kota Padang Panjang Selasa 21 Februari 2023 lalu. Tinjauan mulai dari RT 10 Silayang Atas dan RT 16 Pasar Usang depan Mushola Al-Amin, Sukamaju Silayang Atas. Di lokasi ini tembok pembatas perguruan Diniyah Putri roboh ke jalan depan mushola. Dilanjutkan ke RT 5 Kelurahan Bukit Surungan yang mengalami luapan air irigasi yang mengakibatkan masuknya air ke rumah warga. Lalu di RT 18 Silayang Bawah, di mana rumah seorang warga mengalami longsor di tanah bagian belakang rumahnya. Wawako Asrul menjelaskan bahwa untuk menanggapi kejadian ini, Pemko melalui tim terkait langsung mengatasi. Untuk jalan depan Mushola Al-Amin, tim langsung melakukan gotong royong dengan warga untuk memindahkan bebatuan yang menghambat jalan. Begitu juga dengan air yang meluap yang langsung ditangani dengan bantuan mobil damkar. Sementara untuk rumah warga yang terkena longsor, BPBD diminta langsung mengirim bantuan karena rumah tersebut rawan untuk dihuni. Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan selalu waspada, mengingat kondisi cuaca saat ini masih kurang bersahabat. Dalam kesempatan tersebut, Sekdako Sony Budaya Putra juga meminta tim langsung mengeksekusi pemberian bantuan sesuai kebutuhan yang diperlukan warga yang terdampak. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, Pemko Padang Panjang menggelar tablik akbar pada Jumat 17 Februari di Masjid Islamic Center. Menghadirkan penceramah Ustaz Aidil Alvin, Ketua MUI Kota Bukit Tinggi. Kegiatan ini diikuti seluruh ASN di lingkungan Pemko Padang Panjang. Dalam tablik akbar di lingkungan Pemko untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, penceramah Ustadz Aidil Alvin menyampaikan, Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang wajib diyakini. Namun secara akademis, terjadi perbedaan di sebagian ulama dalam khasanah Islam bagaimana peristiwa itu terjadi. Menurutnya ada beberapa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang bisa diambil. Di antaranya, sebagai motivasi untuk tidak berputus asa, kewajiban yang harus diyakini, serta sebagai introspeksi kualitas ibadah. Sebelumnya, Sekdako Sony Budaya Putra menyebutkan, peringatan Isra Mi'raj bukan hanya sekedar seremonial saja, namun ada hikmah yang bisa diambil sebagai umat Islam. Ia mengajak untuk meningkatkan kinerja dan disiplin, tetapi jangan sampai pekerjaan membuat lupa beribadah. Disampaikannya pula, tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2018-2023, tepatnya 9 Oktober 2023. Untuk itu, ia mengajak jajaran di lingkungan Pemko agar dapat mengejar target terkait program strategis prioritas. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Guna mempublikasikan hasil pengawasan penetapan daerah pemilihan atau Dapil dan jumlah kursi, Bawaslu Kota Padang Panjang menggelar konferensi pers di ruang rapat Bawaslu yang dihadiri oleh 40-an jurnalis. Dalam kegiatan konferensi pers yang dilaksanakan Jumat 17 Februari 2023, Ketua Bawaslu Padang Panjang Santina menyampaikan publikasi hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya, di mana ditetapkan Dapil Padang Panjang Barat, data penduduk termutakhir sejumlah 34.554 dengan alokasi kursi sebanyak 11 kursi, dan untuk Dapil Padang Panjang Timur, data penduduk sebanyak 25.895 dengan alokasi 9 kursi. Hal ini berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Padang Panjang. Untuk Padang Panjang Barat sebelumnya 12 kursi menjadi 11 kursi, sedangkan Padang Panjang Timur sebelumnya 8 kursi menjadi 9 kursi. Namun untuk Kota Padang Panjang masih mendapatkan 20 kursi.
Sementara itu, Dapil DPR RI sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 6 tahun 2023, Kota Padang Panjang masuk dalam Dapil Sumber 1 bersama dengan Kabupaten Solo, Solo Selatan, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Darmasraya, Sijunjung, Tanah Datar, Kota Sawalunto, dan Padang. Untuk DPRD Provinsi, Kota Padang Panjang masuk Dapil 6 yang terdiri dari Kabupaten Sijunjung, Tanah Datar, Darmasraya, dan Kota Sawalunto. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Pertama di Sumatera Barat, Lembaga Pendidikan Profesional Pariwisata Perhotelan Visigo Academy yang berkomitmen menjadikan lulusannya dapat diserap secara optimal di dunia kerja, baik dalam maupun luar negeri, kini hadir di Kota Padang Panjang. Kehadiran Akademi Pendidikan Profesional Pariwisata Perhotelan Visigo Academy yang setara dengan D1 merupakan yang pertama untuk daerah Sumatera Barat setelah berhasil dikembangkan di beberapa wilayah yang tersebar di seluruh Nusantara seperti Aceh, Medan, Riau, Sumatera Selatan, Lamongan, Kendari, dan Lombok. Wakil Wali Kota Asrul saat memberikan sambutan pada acara launching di Auditorium Ivan Jumat 17 Februari 2023 menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas hadirnya Visigo Academy Sumber pertama yang berlokasi di Padang Panjang. Menurutnya, visi misi dari Visigo Academy sebagai lembaga pendidikan profesional pariwisata perhotelan sangat baik. Perkembangan industri pariwisata pasca pandemi COVID-19 semakin pesat. Ini menumbuhkan peluang bisnis baru, tak terkecuali perhotelan. Hal inilah yang menjadikan masa depan yang cerah bagi para lulusan, khususnya perhotelan dengan peluang kerja yang terbuka lebar. Sementara itu, Direktur Operasional Akademik Visigo Academy, Syafiqur Rahman menyebutkan, Visigo Academy merupakan sebuah platform sekolah pariwisata dengan lama belajar 1 tahun dan langsung magang kerja. Untuk di Sumatera Barat, pihaknya memilih Kota Padang Panjang sebagai tempat pertama dibuka lembaga pendidikan ini. Ia berharap kedepannya Visigo bisa berkembang lagi agar semakin banyak membuka peluang belajar dan lapangan kerja bagi pemuda Indonesia. Pada launching Visigo Sumatera Barat tersebut, juga diadakan seminar kewirausahaan nasional Indonesia Recovery dengan tema menyambut musim semi pasca pandemi. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. BPBD Kesbangpol menggelar pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi di SMA Negeri 1 Padang Panjang. Kegiatan ini diikuti 45 siswa dari gabungan kelompok ekstrakurikuler PMR UKS, Sispala, Pramuka yang dibentuk menjadi Satgas Kebencanaan. Sebanyak 45 siswa SMA Negeri 1 Padang Panjang yang terdiri dari gabungan kelompok ekstrakurikuler PMR, UKS, Sispala, dan Pramuka mengikuti gelaran pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi guna dibentuk menjadi Satgas Kebencanaan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik atau BPBD Kesbangpol. Mereka dilatih pada simulasi bencana gempa bumi berkekuatan 5,7 skala Richter, kedalaman 27 km. Pada pelatihan dan simulasi ini, siswa diberikan pengetahuan perihal manajemen posko utama, manajemen posko kesehatan, pertolongan pertama, penyelamatan di gedung bertingkat, teknik mountaineering, shelter, asesmen logistik, dan kehumasan. Pelatihan yang berlangsung selama sehari ini turut melibatkan Palang Merah Indonesia atau PMI. Sebelum simulasi, siswa mengikuti edukasi terkait teori dan praktek kesiapsiagaan bencana gempa pada 3 kali pertemuan setiap minggunya. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kesbangpol Subeki mengatakan, kegiatan pelatihan dan simulasi bencana ini merupakan yang pertama diadakan di sekolah dan SMA Negeri 1 Padang Panjang merupakan yang pertama menggelar kegiatan tersebut. Sementara itu, Sekretaris PMI Kota Padang Panjang Firdaus menyambut baik kegiatan ini dan akan mendukung kegiatan yang merupakan kerjasama antara BPBD, sekolah, dan PMI. Hari Suyata dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, guna pemuktahiran data pemilih, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Padang Panjang melalui petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian ke Wakil Wali Kota Asrul di Rumah Dinas Wawako pada Ahad 19 Februari.
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih Kelurahan Silayang Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat, TPS 4, melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit dengan mendatangi pemilih secara langsung untuk mencocokkan kembali data-data yang sudah ada sebelumnya dengan yang sekarang, di antaranya yaitu nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Ahad 19 Februari 2023, Pantarlih melakukan coklit ke rumah dinas Wawako Asrul dengan didampingi Ketua KPU Padang Panjang Okta Novisyah beserta jajaran dan langsung diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kelurahan Silayang Atas, Panwaskel, dan lainnya. Wawako Asrul dan istri Nova Irayanti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir atas coklit yang dilakukan Pantarlih. Sementara itu, Okta mengatakan kedatangannya juga untuk memonitor pekerjaan Pantarlih dalam melakukan coklit guna pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 mendatang. Coklit dilakukan guna melihat kesesuaian data yang ada. Setelah dilakukan coklit, ditandai dengan penempelan stiker dari KPU. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wawako Asrul dan istri yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam coklit tersebut. Ia mengimbau kepada masyarakat Kota Padang Panjang untuk menerima Pantarlih yang datang ke rumah dalam melakukan coklit. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Bertujuan agar dapat memahami ruang lingkup jabatan fungsional termasuk dalam hal pengembangan kompetensi dan karir, BKPSDM Kota Padang Panjang adakan kegiatan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas dan karir jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang yang dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Asrul. Wakil Wali Kota Asrul didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Rudi Suarman membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan kapasitas dan karir jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang, Senin 20 Februari 2023 di Aula Lantai 3 Balai Kota. BIMTEK ini diinisiasi BKPSDM yang diikuti pejabat fungsional hasil penyetaraan birokrasi dan bertujuan untuk memahami ruang lingkup jabatan fungsional termasuk dalam hal pengembangan kompetensi dan karir. Dalam sambutannya, Wawako Asrul mengatakan, BIMTEK ini memiliki arti yang sangat strategis dalam menjawab begitu banyak keraguan dari pejabat fungsional hasil penyetaraan terkait dengan aspek ruang lingkup jabatan fungsional. Pemerintah kota sudah melaksanakan penyetaraan jabatan dari eselon 4 ke jabatan fungsional. Proses transformasi ini berlangsung sangat dinamis dan relatif cepat. Wawako Asrul meminta BKPSDM dapat menyiapkan program-program untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. BIMTEK dilaksanakan selama 3 hari dengan mengundang beberapa narasumber, salah satunya analis kebijakan ahli media, selaku koordinator akademis dan pembinaan alumni Pusbangkom, TSK ASN, Anastasia Eni Retno Astuti, Dega Paduana, dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW se-Sumatera Barat menggelar silaturahmi di Kota Padang Panjang, bertempat di rumah dinas Wakil Wali Kota pada Senin 20 Februari. Disambut Wakil Wali Kota Asrul bersama istri Nova Irayanti Asrul, para ketua GOW ini tersanjung dengan jamuan yang diberikan. Silaturahmi Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW se-Sumatera Barat ke rumah dinas Wakil Wali Kota Senin 20 Februari 2023 disambut Wakil Wali Kota Asrul bersama istri Nova Irayanti Asrul. Wawako Asrul mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ibu-ibu istri Wakil Wali Kota dan Wakil Bupati se-Sumatera Barat yang sekaligus Ketua GOW dan juga Wakil Ketua TPPKK. Ia berharap silaturahmi ini akan terus terjalin ke depannya. Nova Irayanti Asrul juga menyampaikan, pertemuan ini selain menjaga silaturahmi, juga untuk mengenalkan Kota Padang Panjang lebih dalam ke para tamu. Dalam pertemuan ini, ia juga mengajak ibu-ibu berkunjung ke Galeri UMKM yang ada di Pasar Pusat Padang Panjang, lalu ke PDIKM, Islamic Center, dan terakhir makan bersama di Sate Mak Syukur. Sementara itu, perwakilan rombongan Nurna Eva Marvendi yang merupakan istri Wakil Wali Kota Bukit Tinggi juga mengucapkan terima kasih atas jamuan yang luar biasa diberikan oleh Wawako Asrul dan istri. Ia berharap walaupun Oktober nanti merupakan akhir jabatan Wawako Asrul dan Ibu Nova Irayanti Asrul, silaturahmi tetap dapat terjalin dan memberikan berkah yang banyak. Pada pertemuan ini ikut hadir Sekretaris Dinas Sosial PPKB PPPA Yeti Sofiarni, pengurus GOW, dan undangan lainnya.
Cynthia Putri Lydia, dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Atlet Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Padang Panjang bertabur prestasi pada kejuaraan Piala dan Lanal Palembang di Kota Jambi 16 hingga 19 Februari lalu. Dari 12 atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut, 10 atlet membawa pulang medali. Dari 12 atlet Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Padang Panjang yang mengikuti kejuaraan Piala dan Lanal Palembang di Kota Jambi, 10 atlet membawa pulang medali, di antaranya 8 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra bersama Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim saat menyambut kedatangan para atlet di Balai Kota Selasa 21 Februari 2023, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua atlet yang sudah berjuang dan mengharumkan nama Padang Panjang pada kejuaraan tersebut. Adapun 8 medali emas diraih Farel Al-Khalifi Afan pada kelas Festival Kumite Min 35 kg pra pemula putra, Tolah Al-Minani Al-Amat pada Festival Kumite Min 35 kg pra pemula putra, Hendri Saputra pada Festival Kumite Min 35 kg pra pemula putra, Dean Pramana Putra pada Festival Kumite Min 45 kg pemula putra. Lalu Muhammad Afif Trianda pada Festival Kumite Plus 50 kg kadet putra, Saira Giza Humaira pada Festival Kumite Plus 45 kg kadet putri, Ufaira Hanifah pada Festival Kumite Plus 45 kg kadet putri, dan Muhammad Fadilah Zikri pada Open Kumite Min 68 kg junior putra, sekaligus juga mendapatkan penghargaan Best of the Best pada Komite Usia Junior Putra. Sementara untuk medali perak diraih Garuda Hafiz Aufa Luari untuk Komite Min 50 kg kadet putra, dan medali perunggu Ufaira Hanifah pada Open Komite Min. Sementara untuk medali perak diraih Garuda Hafiz Aufa Luari untuk Komite Min 50 kg kadet putra, dan medali perunggu Ufaira Hanifah pada Open Komite Min 54 kg kadet putri. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Disaksikan Wakil Wali Kota Asrul, sebanyak 189 warga menerima zakat yang disalurkan oleh Basnas Kota Padang Panjang di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Selasa 21 Februari. Selasa 21 Februari 2023, bertempat di Masjid Nurul Amri, sebanyak 189 warga menerima zakat yang terdiri dari 176 untuk zakat program Padang Panjang Cerdas dengan total Rp322.775.000. Program Padang Panjang Sehat sebanyak 6 orang dengan total Rp10.500.000 dan Padang Panjang Peduli sebanyak 7 orang dengan total Rp7.500.000. Wawako Asrul pada sambutannya meminta penerima zakat agar amanah mempergunakan bantuan zakat dengan baik dan benar-benar dipergunakan sesuai keperluan. Ia berharap zakat ini bisa menurunkan angka kemiskinan di Kota Padang Panjang. Dalam penyaluran zakat tersebut, Basnas memfokuskan kepada bantuan pendidikan, yaitu Padang Panjang Cerdas untuk SD, SLTP, dan SLTA. Ikut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Alizar, OPD terkait, camat, dan lurah di lingkungan Kota Padang Panjang, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menjadi salah satu tokoh yang selalu mensupport dan mendukung program Generasi Berencana atau Genre, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul terima penghargaan sebagai Ayah Genre Motivator Kota Padang Panjang. Penghargaan ini diberikan dalam acara Genre Rewards Pemilihan Duta Genre Kota Padang Panjang tahun 2023. Berhasil mengungguli 4 pasang nominasi di tahap 5 besar, Lutfi Akbar dari PIK R SMA Negeri 1 dan Graciela Cindy Olvara dari PIK R Guguk Malintang terpilih menjadi Duta Genre Kota Padang Panjang 2023 pada Genre Reward Pemilihan Duta Genre 2023 di Auditorium Ivan Waterpark. Adapun pemenang terpilih lainnya yakni Sabit Akda Manafil Haq dari MAKM Muhammadiyah dan Fadilah dari SMA Negeri 2 yang keluar sebagai juara kedua,
Isma Aulia dari SMA Negeri 2 dan Muhammad Aditya Al-Maulana dari MAN 2 yang meraih juara ketiga, serta M. Haikal Faris Al-Ghazi dari SMA Negeri 2 dan Fadilah Husna dari SMA Negeri 2 meraih juara 4. Di posisi kelima diraih Habibur Rahman dari MAN 1 dan Nadia Fatimah dari MAN 1. Ada pula kategori duta genre favorit yang diraih Tio Rahmat Aidil dari MAN 1 dan Filza Rizky Divania dari Gungguk Malintang. Kategori sosmed diraih Imam Abdul Hafiz dari SMA Negeri 2 dan Dini Salsabila dari Akbar Nabila. Lalu kategori inteligensi didapat Ari Remardi dari SMA Negeri 3 dan Rindu Aisyah Turida dari SMA Negeri 3. Bertindak selaku Dewan Juri dalam kegiatan ini diantaranya Sekdako Soni Budaya Putra, Asisten Bidang Administrasi Umum Martoni, Perwakilan BKKBN Sumatera Barat Dr. Winda, Psikolog RSUD R. Roro Sri Nurhayarti, dan Zikril Husna dari Forum Duta Genre Kota Padang Panjang. Selain pemilihan pemenang Duta Genre, dalam kegiatan ini juga diserahkan penghargaan Ayah Genre Motivator Kota Padang Panjang kepada Wakil Wali Kota Asrul karena menjadi salah satu tokoh yang selalu mensupport dan mendukung program Generasi Berencana atau Genre. Saat membuka secara resmi kegiatan tersebut, Wawako Asrul mengatakan pemilihan Duta Genre dapat menjadi media pembelajaran efektif untuk menjawab tantangan berbagai persoalan sosial yang semakin masif. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Budi Mulya mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Padang Panjang yang selalu mendukung kegiatan dan program keremajaan. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Rumah Restoratif Justice Kejaksaan Negeri Padang Panjang yang terletak di Rumah Healing, Kelurahan Pasar Usang, diresmikan oleh Wakil Wali Kota Asrul. Kegiatan ini turut diikuti Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres AKBP Doni Bramanto, serta beberapa kepala OPD. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Wali Kota Padang Panjang hari ini meresmikan Balai Restoratif Justice Kota Padang Panjang yang bertempat di Kelurahan Pasar Usang. Kegiatan peresmian Rumah Restoratif Justice Kejaksaan Negeri atau Kejari Padang Panjang yang terletak di Rumah Healing, Kelurahan Pasar Usang oleh Wakil Wali Kota Asrul, Rabu 22 Februari 2023, turut diikuti Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres AKBP Doni Bramanto, serta beberapa kepala OPD. Wawako Asrul mengapresiasi program kejaksaan dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang memakai prinsip pemulihan melalui kesepakatan perdamaian. Inovasi ini sebagai upaya menegakkan keadilan bagi masyarakat yang lebih mengedepankan proses musyawarah dalam penyelesaian perkara tertentu, dengan tujuan agar penanganan perkara lebih cepat, fleksibel dan tidak kaku, melalui cara mediasi mencari penyelesaian yang adil tanpa membawa ke meja hijau. Sementara itu, Kepala Kejari Nilma menyebutkan Rumah Restoratif Justice merupakan langkah yang dilakukan Kejaksaan Negeri untuk menumbuhkan rasa keadilan, memperbaiki kerusakan, serta alternatif penyelesaian suatu perkara yang mengutamakan perdamaian. Namun tidak semua perkara yang dapat dilayani di sini. Beberapa kriteria di antaranya, tersangka baru pertama kali berperkara, perkara dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, dan kerugian yang ditimbulkan di bawah 2 juta rupiah. Pihaknya berharap melalui program ini dapat membantu dan menambah pengetahuan secara komprehensif tentang manfaat dari penyelesaian tindak pidana melalui konsep restoratif justice. Dalam kesempatan ini, salah satu keluarga yang berasal dari Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, langsung memanfaatkan layanan tersebut dalam penyelesaian perkara yang sedang dihadapinya. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Soni Budaya Putra menerima kunjungan dari Delegasi International Minangkabau Literacy Festival tahun 2023 di PDIKM Kota Padang Panjang. IMLF merupakan kegiatan yang digelar oleh Satu Pena Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung dari 22 hingga 27 Februari mendatang. Kunjungan perwakilan dari delegasi beserta peserta internasional Minangkabau Literasi Festival atau IMLF 2023, Kamis 22 Februari 2023, yang bertempat di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM Kota Padang Panjang, disambut Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, beserta asisten, staf ahli dan OPD. Sekdako Soni berharap kegiatan IMLF dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi salah satu momen penting dalam literasi budaya Minangkabau. Ketua Panitia IMLF Sastri Yunizarti Bakri menjelaskan,
IMLF diselenggarakan 22 hingga 27 Februari 2023 oleh Satu Pena yang didukung sumber talenta dan pihak lainnya. Peserta IMLF mulai dari komunitas Satu Pena seluruh Indonesia, sastrawan, budayawan, seniman dari berbagai negara, profesional pegiat terkait literasi, hingga ASN yang mengemban jabatan struktural dan fungsional terkait literasi. Adapun delegasi dari negara asing yang hadir diantaranya Australia, Belanda, Brunei Darussalam, Cina, Kamboja, Malaysia, Thailand, Singapura, Spanyol, Argentina, dan India. Dalam kegiatan ini juga dilibatkan siswa, mahasiswa, sekolah, dan komunitas lainnya. Kegiatan selama festival mencakup seminar, diskusi panel, workshop mengenai menulis akademik dan menulis kreatif, pameran literasi dan pameran buku, pertunjukan kebudayaan dan bazar makanan, hingga pertunjukan kesenian. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi yang semakin kompleks di era 4.0, saling berbagi wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman terkait dunia literasi dalam berbagai aspek pendidikan, kesenian, kebudayaan, dan ekonomi kreatif, serta mempromosikan dan mengenal lingkungan Minangkabau, termasuk objek wisata Sumatera Barat yang semakin berkembang ke internasional. Sementara itu, perwakilan delegasi IMLF David Reeve dari Australia yang sudah 2 kali datang ke Sumatera Barat, khususnya ke Kota Padang Panjang setelah pertama kali pada tahun 1985, sangat terkesan dengan keindahan alam serta adat istiadat Minangkabau yang kaya dan kompleks. Ia berterima kasih kepada Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang yang telah menjadi sumber inspirasi untuk karyanya. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA pada Kementerian Perhubungan menyambut baik wacana Pemko Padang Panjang menjadikan aset kereta api nonaktif di sekitar Kota Padang Panjang sebagai destinasi wisata. Hal ini dikemukakan Sekretaris DJKA Yenesi Rosita saat pertemuannya dengan Sekdako Sony Budaya Putra di ruang VIP Balai Kota. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Yenesi Rosita saat pertemuannya dengan Sekdako Sony Budaya Putra dan jajaran pejabat terkait lainnya Rabu 22 Februari 2023 di ruang VIP Balai Kota menyambut baik wacana Pemko untuk menjadikan aset kereta api nonaktif di sekitar Kota Padang Panjang sebagai destinasi wisata. Salah satunya stasiun kereta api nonaktif kelas 2 yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, Silayang Atas, Padang Panjang Barat. Ia mengatakan akan menyambut baik jika ada inisiasi pemerintah Padang Panjang terkait aset kereta api. Namun pihaknya menunggu hal-hal yang harus dijalankan, seraya menyampaikan Pemko perlu membuat timeline dan hal lain yang dibutuhkan untuk merealisasikan wacana tersebut. Di antaranya, Pemko perlu mengejar administrasi yang dibutuhkan agar ada progres 2 tahun ke depan, setidaknya mencapai 30%. Sementara itu, Sekdako Sony Budaya Putra mengatakan Pemko siap bekerja sama dengan Ditjen Perkeretaapian. Ia berharap potensi yang ada dapat digarap maksimal untuk membawa manfaat bagi DJKA, Pemko, dan masyarakat. Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar Padang Panjang Mai Harman mengekspos kajian pengembangan wisata sejarah Kota Padang Panjang. Seperti kawasan stasiun kereta api PT KAI sampai Jalan Dr. Abdul Ghani yang dapat dikembangkan sebagai pendukung destinasi wisata kota sejarah kereta api berupa museum dan taman teknologi kereta api bergigi, diorama, dan multimedia sejarah kereta api, gerbong kereta api konter aneka kuliner, konter cenderamata, dan konter informasi pariwisata. Lalu pada kawasan rumah dinas PT KAI di Jalan Sultan Syahrir dan di Jalan Sudirman dapat dikembangkan sebagai pendukung wisata berupa premium guest house, premium cafe atau restoran, galeri songket Sulaman Cendramata Minangkabau, dan gedung pertemuan atau pameran. Hari Suyata dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi minggu ini. Pemirsa, terus update informasi Anda bersama kami dengan subscribe, like, dan komen positif di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Sinta Kurnia pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.